Tatahiru dhahir anil ahdasi. Mensucikan dhahir ini dari hadas. Tatahirul jawarih anil jaraimi wal asam. Yaitu membersihkan anggota badan kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Tatahirul qalbi anil akhlaqid dzamimah. Yaitu adalah membersihkan kolbu kita dari akhlak yang tidak baik. Tatahirus sirri amma siwallahu ta'ala. Yaitu membersihkan hati nurani. Hati terdalam kita dari selain Allah. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk mengkaji tentang ajaran-ajaran Islam yang saya kira ini penting untuk terus kita gelorakan untuk bagaimana kita taqarrub ilallah. Untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah yang inilah tujuan daripada untuk nanti kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Salah satu kuncinya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa Allah itu Maha Suci, Al-Qudus. Allah itu Maha Suci yang sedangkan kita sebagai manusia ini itu banyak dosanya. Manusia itu banyak kesalahannya. Maka bagaimana kita bisa menuju taqarrub kepada Allah yang Allah itu Maha Suci. Sedangkan kita ini adalah yang begitu banyak kotoran, banyak dosa yang ada pada diri kita. Maka kita harus mensucikan diri kita untuk menuju kepada Allah yang Maha Suci. Dan Allah sangat suka kepada orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ketika Allah sudah mengatakan cinta kepada orang yang bertaubat, orang yang mensucikan diri, maka ya kita harus bagaimana untuk mensucikan diri ini. Sedangkan kalau menurut Nabi, miftahus shalah at-tahuru. Kunci daripada sholat atau membuka sholat, pembuka sholat itu adalah bagaimana kita mampu untuk bersuci. Maka bersuci ini menjadi sangat penting di dalam pembahasan bagaimana kita taqarrub ilallah. Al-Imam Ghazali sudah memberikan tingkatan-tingkatan untuk bagaimana kita menjadi orang yang bersih, orang yang suci untuk mendekat kepada yang Maha Suci. Logika sederhana, kita akan sulit untuk bertemu dengan sesuatu yang suci, Maha Suci kalau kita masih kotor di dalam jiwa kita, raga kita, hati kita, siri kita. Imam Ghazali membagi 4 klasifikasi atau membagi 4 kelas untuk mensucikan atau bahasan tentang bersuci ini. Yang pertama yaitu adalah tatahirud dhahir anil ahdasi. Mensucikan dhahir ini dari hadas. Ini sederhana kalau kita melihat secara fikih, misalkan kita buang air kecil, kita kentut dan seterusnya, kita berwudu. Ketika kita buang air besar harus beristinja misalkan. Misalkan kalau berhubungan suami istri kita harus melakukan mandi besar. Itu dohir yang kelihatan ini untuk kita bersihkan, kita sucikan. Ini sangat penting juga untuk kita lakukan. Jangan dianggap bahwa itu adalah
bahasan tentang dohir dan tidak penting, tidak begitu cara beragama kita. Syariah itu juga penting untuk kita lakukan. Fikih itu juga penting untuk kita lakukan. Karena ini tuntunan untuk kita beragama. Ini yang pertama. Jangan sampai kita sholat dalam kondisi najis. Jangan pernah kita sholat masih belum berwudu, sedangkan kita masih batal misalkan. Ini tidak boleh terjadi. Oleh karenanya kita harus lihat betul pakaian kita apakah sudah suci, tempatnya apakah sudah suci, diri kita apakah juga sudah suci. Maka ini menjadi penting. Nah, salah satunya adalah bisa berwudu. Kalau kita lihat apa konteksnya untuk yang kita lakukan. Nah, ini Imam Ghazali pertama, tingkatan yang pertama yaitu tatahir dzahir anil ahdasi, membersihkan hadas ini. Yang kedua, menurut Imam Ghazali yaitu adalah yang harus kita sucikan tatahirul jawarih anil jaraimi wal asam, yaitu membersihkan anggota badan kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Nah, anggota badan ini harus kita renungkan betul, karena membersihkan anggota badan tidak semudah apa yang kita lakukan ketika kita membersihkan zahir kita tadi dengan berwudu dan seterusnya tadi. Tapi untuk membersihkan jawari anggota badan kita, misalkan tangan kita, jangan sampai untuk mencuri. Tangan kita jangan sampai untuk membunuh orang yang itu tidak diperbolehkan. Tangan kita jangan sampai kita jahil memukul orang lain, teman kita atau siapa saudara kita atau siapapun itu, jangan sampai tangan kita ini. Jangan sampai tangan kita kalau hari ini mungkin berbeda dengan dulu ya. Hari ini kan semua sudah canggih dengan IT, ada WA, ada Instagram, ada Facebook dan seterusnya. Jangan sampai tangan ini kita nge-share sesuatu yang tidak baik. Jangan kita meng-share sesuatu yang itu dilarang oleh Allah. Ini juga harus kita tinggalkan. Jangan sampai ada fitnah di antara kita yang dilakukan oleh tangan kita ini yang kita share di grup-grup. Lakukan tabayun, lakukan check and recheck untuk kita share sesuatu di grup-grup WA atau di Facebook dan seterusnya. Karena kalau tidak, tangan ini bisa berbahaya sekali. Jawari ini harus kita bersihkan dari dosa itu. Misalkan tangan. Kaki kita diberikan tangan, diberikan kaki. Kaki kita ini harus betul-betul kita bersihkan dari langkah-langkah yang itu menuju kemaksiatan. Jangan sampai kaki kita ini berjalan untuk menuju ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Harusnya kaki ini berjalan kepada tempat-tempat yang itu memang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Nabi. Misalkan kaki kita melangkah untuk berjamaah sholat di masjid. Kaki kita melangkah untuk melakukan kerja di kantor, di kebun, berdagang misalkan. Nah, ini langkah-langkah jawarih ini harus betul-betul kita bersihkan dari sesuatu maksiat. Jangan sampai langkah ini menuju kemaksiatan. Langkah ini menuju suatu tempat yang dilarang oleh Allah. Misalkan mata kita, ini sering sekali menjadi maksiatul ain, maksiat mata ini. Misalkan kita melihat sesuatu yang dilarang. Anak muda ini biasanya kan melihat sesuatu yang dilarang. Dia tahu dosa tapi menikmati. Tidak pernah berpikir bahwa mata ini akan dihisap. Jawari ini akan dihisap. Ketika kita melihat sesuatu yang dilarang, yang maksiat, gitu ya, ini akan dihisap. Ada catatannya dan tidak akan pernah keliru. Maka menurut Imam Ghazali, jawari ini harus betul-betul kita bersihkan dari dosa. Mata kita bersihkan dari sesuatu yang dilarang. Insya Allah ketika kita mampu membersihkan mata kita dari sesuatu yang dilarang, akan mudah untuk kita isi atau melihat sesuatu yang baik. Misalkan kita membaca Al-Quran. Ini kan bentuk syukur kita diberikan mata ini. Kita belajar membaca ilmu-ilmu agama. Ini juga saya kira penting ketika kita diberikan mata ini. Jangan sampai mata ini melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Ini jawarih, tangan, kaki, dan seterusnya lah. Saya kira ini harus dibersihkan dari dosa dan maksiat. Yang ketiga yaitu adalah tatahirul qalbi anil akhlaqid dzamimah. Yaitu adalah membersihkan kolbu kita dari akhlak yang tidak baik. Nah, ini sering dalam kehidupan kita ini orang merasa sudah melakukan sholat dengan baik. Tapi dia tidak tahu bahwa dia melakukan sholat itu rupanya ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu menjadi sesuatu akhlak, itu termasuk akhlak yang tidak baik di dalam kolbunya. Mengapa? Karena di dalam hatinya melakukan ibadah, melakukan sholat yang itu harusnya hanya karena Allah, hanya karena diniatkan mengharap ridhonya Allah, tapi justru dia melakukan ibadah itu karena orang lain. Ini akhlak yang tidak baik. Itu masuk dalam kategori riya. Ini harus kita hilangkan. Misalkan ada orang punya jabatan, orang diberikan ilmu yang banyak, alim misalkan. Tapi dia sombong dengan apa yang dimilikinya. Itu menjadi penyakit, menjadi sesuatu yang harus dihilangkan di dalam hati ini, dalam kolbu ini, karena itu termasuk akhlak yang tidak baik. Nah, ini menurut Imam Ghazali harus dibersihkan betul hati ini. Nah, pelan-pelan kita selalu berusaha untuk menghilangkan akhlak-akhlak yang tidak baik di dalam hati kita, dalam kolbu kita. Ini yang ketiga. Ya, ini biasanya sulit juga untuk kita lakukan. Karena biasanya manusia itu melakukan sesuatu di dalam hati ini tidak pernah merasa kalau itu sesuatu yang dilarang. Ini juga tantangan kita untuk bagaimana membersihkan kolbu kita ini dari sesuatu yang tidak baik atau akhlak yang tidak baik. Yang keempat, ini yang saya kira penting untuk bagaimana betul-betul hati ini kita bersihkan. Yang keempat itu adalah tatahirus sirri amma siwallahu ta'ala. Yaitu membersihkan hati nurani. Hati terdalam kita dari selain Allah. Artinya, hati nurani terdalam kita, sirri kita, itu diisi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diisi yang lain. Kita misalkan ditakdirkan di dunia ini punya rumah mewah, ditakdirkan punya mobil mewah, ditakdirkan punya jabatan tinggi, ditakdirkan menjadi orang terpandang, menjadi tokoh masyarakat. Ini semua tidak boleh masuk kepada hati nurani terdalam kita. Tidak boleh mengganggu hati nurani kita. Biarkan itu hanya di dalam genggaman kita. Punya semuanya boleh. Punya rumah, punya mobil, punya segalanya di dunia ini. Tapi hanya di dalam genggaman tangan. Jangan sampai masuk di dalam hati nurani. Karena hati nurani ini harus hanya terisi Allah di situ. Maka tingkatan yang keempat ini, kalau dikatakan di Imam Ghazali ini, dalam kitab ini, yaitu adalah Toharatul Anbiya wassodiqin. Itu adalah penyucian yang dilakukan oleh para anbiya dan para shodiqin. Nah, ini juga berat sekali untuk bagaimana hati ini, hati nurani ini tidak terisi sesuatu selain Allah. Yang terisi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah sampai masuk kepada tataran yang keempat, mampu mensucikan hati nurani kita ini dari selain Allah, yang terisi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita melakukan sholat, itu betul-betul sholat adalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman, mi'rajnya orang beriman. Betul-betul ketika sholat itu hamba ini bisa berkomunikasi dengan Allah. Hamba ini betul-betul merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hati nuraninya mampu untuk merasakan kehadiran Allah itu.
Karena apa? Hati nuraninya hanya terisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan sholat, maka betul-betul mampu merasa dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat Syafi'i yang dirahmati oleh Allah, kita pelan-pelan kita mencoba untuk terus membersihkan hati, membersihkan diri kita ini, mensucikan diri kita ini. Mulai dari dohir kita tingkatkan ke jawarih kita tingkatkan ke kolbu kita, dan kita tingkatkan ke hati nurani terdalam kita untuk mensucikan semuanya. Maka di tataran yang teratas, yang keempat nanti, kita akan betul-betul taqarrub ilallah. Betul-betul dekat dengan Allah. Dengan begitu, ketika kita dekat dengan Allah, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan dengan sangat mudah. Maka ini sangat penting tentang pembahasan bagaimana pensucian diri kita ini. Dengan kita mensucikan diri kita ini, kita akan bisa dekat dengan yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Syafi'i, kita terus akan mengkaji tentang bagaimana hidup dan bagaimana kita akan beribadah kepada Allah. Ikuti terus kajian-kajian seperti ini, dan kita juga berharap kepada Allah selalu diberikan petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus menjadi orang baik dan berusaha menjadi orang yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian pada kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.